Terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang, saya bersyukur bisa hadir di sini di pertemuan keluarga besar PII Jakarta. Saya langsung masuk ke pokok soal saja. Kurang lebih saya diminta bicara tentang warisan Jokowi dan tantangan Prabowo, kira-kira begitu. Saya tidak tahu apakah 15 menit cukup untuk mengatakan itu, tetapi saya coba. Jadi saya akan bicara secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kira-kira begitu. Yang pertama Jokowi dulu. Setiap pemimpin dinilai dari dua sisi. Ketika baru mulai bekerja, dia dinilai dari sisi mitosnya. Apa yang dipercaya orang, apa yang dititipkan orang sebagai amanah kepada dia. Dia menjadi mitos karena belum ada pembuktian. Dan mitos itu biasanya tidak bisa diverifikasi. Tidak bisa dicari-cari pembuktian benar tidaknya. Kalau dalam penelitian itu jadi hipotesa, dugaan. Mitos adalah kebenaran yang kita duga. Ketika sudah bekerja, pemimpin itu berubah menjadi sesuatu yang bisa kita nilai. Maka kalau tadi bentuknya dugaan, setelah dia bekerja, jadilah dia kesimpulan. Untuk mudahnya, itulah yang kita sebut sebagai realitas. Jadi kalau Jokowi kita nilai sekarang, maka ada mitos, ada realitas. Nah, mungkin bab pertama ini dulu yang saya omongin, karena kita harus ngomong soal itu untuk bisa membaca Indonesia ke depan selepas Jokowi. Mitos pertama, Jokowi dimitoskan sebagai orang kecil, orang biasa yang berjuang secara luar biasa untuk mencapai anak tangga politik yang tertinggi. Itulah mitosnya. Ketika dulu jadi gubernur di Jakarta, dia dianggap Tarzan masuk kota, nggak paham Jakarta, datang dari satu kota kecil yang dibandingkan Jakarta nggak ada apa-apanya, termasuk dari sisi kompleksitas masalah yang harus dikelola pemimpinnya. Tapi kemudian orang percaya dia. Celakanya di Jakarta cuma 2 tahun lebih sedikit. Tepatnya itu 2 tahun 5 hari. Karena dilantik 15 Oktober tahun 2012 sebagai gubernur, dilantik jadi presiden 20 Oktober tahun 2014. Jadi persis 2 tahun 5 hari. Itu waktu yang tidak cukup untuk membuat mitosnya sebagai gubernur Jakarta bisa kita pertemukan atau pertarungkan dengan realitasnya sebagai pemimpin. 2 tahun di Jakarta, 1 tahun konsolidasi, 1 tahun mulai bekerja. Untunglah di situ ada waduk fluid, untunglah di situ ada penataan Tanah Abang, untunglah di situ ada kebiasaan Jokowi untuk turun kemana-mana. Termasuk katanya ke gorong-gorong. Saya konsultannya waktu pilkada. Jadi soal gorong-gorong saya nggak tanggung jawab. Oh iya, bukan sempat. Saya setiap hari pakai kotak-kotak. Saya anggap dosa atau tidak tahu saya. Jadi lalu kemudian ketika jadi presiden 20 Oktober 2014, maka baru kita punya kesempatan untuk menimbang Jokowi dari sisi realitasnya secara layak. Ternyata persoalannya adalah dia benar orang kecil. Dia bukan anak menteng. Tidak datang dari keluarga bangsawan. Tidak datang dari keluarga menteri dan pejabat tinggi di masa lalu. Bukan anak atau cucu pahlawan. Dan seterusnya. Di darahnya tidak ada orang besar. Kurang lebih begitu. Benar dalam soal itu. Tetapi yang keliru ternyata adalah pada anak kalimat berjuang dengan luar biasa untuk mencapai anak tangga politik yang tertinggi. Disitulah persoalan. Dulu tidak ada yang pernah tahu apakah benar ijazah Jokowi adalah asli atau palsu. Dan sampai sekarang itu dibiarkan menjadi pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Orang seperti Bang Refli tahu jawabannya, nanti ditanya saja. Asli atau palsu itu. Kata yang jual asli katanya. Nah jadi, dan salah satu isu menyangkut ijazah itu adalah yang sangat penting adalah
yang tanda tangan adalah dekan yang pada waktu itu belum bertugas di UGM. Silakan dicek jejak digitalnya, itulah salah satu persoalan sangat serius. Ngeri. Jadi ketika dilihat tanggal tanda tangannya, dekan Fakultas Kehutanan yang tanda tangan pada waktu itu belum menjadi dekan. Jadi ada kekeliruan rupanya sedikit, tapi sangat fatal. Ya, ini saya kutip dari berita ya, saya bisa carikan beritanya. Lalu kemudian cara berjuang itu yang kemudian kita pertanyakan kan. Sebetulnya ketika 2014 menjadi presiden, dia bukan petahana. Dia tidak bisa menggerakkan polisi, dia tidak bisa menggerakkan tentara, dia tidak bisa menggerakkan intelijen. Dia harus berhadapan dengan orang yang menggunakan itu. Tetapi orang itu, Pak SBY, tidak menggunakan seperti dia gunakan ketika jadi presiden. Menurut saya disitulah poinnya. Harus kita koreksi bahwa Jokowi orang biasa yang berjuang dengan cara yang tidak bisa kita terima untuk mencapai anak tangga tertinggi dalam politik. Itulah realitasnya. Jadi apa pelajaran buat kita? Benar, kita harus sebarkan ke semua orang di Indonesia. Semua orang bisa jadi presiden. Semua orang berhak jadi pemimpin. Semua orang bisa memimpin negeri besar ini. Apapun latar belakang kita, sekalipun kita orang biasa, yang di dalam darah kita tidak ada darah biru dalam tanda kutip, yang membuat kita sejak awal dimanjakan oleh fasilitas, berlimpah ruah dengan harta, punya akses pada kekuasaan sejak awal dan seterusnya. Tidak ada cerita begitu. Siapapun kita, dari manapun latar belakang kita, harus punya kesempatan yang sama untuk sampai ke anak tangga tertinggi politik di negeri ini. Tetapi tidak dengan cara yang dilakukan Jokowi. Itu catatan pentingnya. Jangan sampai ada pelajaran yang salah. Siapapun orang biasa bisa jadi presiden dengan cara apapun, menghalalkan semua cara. Seperti yang dikatakan Bahlil dalam satu kesempatan di hadapan Golkar di satu tempat belum lama. Menangkan dengan cara apapun. Itu tidak bisa diterima itu. Asal jangan ketahuan katanya. Jadi menurut saya mitosnya benar dia orang kecil, tetapi realitasnya cara dia berjuang untuk naik ke anak tangga politik tertinggi tidak layak kita contoh dan dijadikan model, dijadikan template, dijadikan benchmark atau apapun namanya buat semua orang kecil di Indonesia yang ingin naik ke tangga itu. Satu, dua, mitosnya dia pro rakyat, dia merakyat. Memang kalau dilihat dari kesan perkenalan awal bisa begitu. Contoh, Jokowi adalah wali kota yang tidak mengambil gajinya. Lalu kemudian karena tidak mengambil gajinya, dikapitalisasi bahwa betapa wali kota ini bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih untuk rakyatnya, kan begitu. Banyak orang tidak tahu bahwa gaji tidak diambil, tapi tunjangan tetap diambil. Gaji wali kota pada waktu itu kalau tidak salah di atas 6 juta sedikit per bulan. 6,2 pada tahun itu. Tunjangannya hampir 300 juta per bulan. Itu diambil ya. Begitu. Benar bahwa Jokowi membagi-bagi beras 5 kiloan ke banyak sekali warga Solo ketika dia belusukan setiap hari. Jadi di mobilnya sering ada beras yang jumlahnya sudah dihitung pada saat sebelum berangkat. Lalu kemudian berdasarkan hitungan itulah dia akan membagi atau tidak membagi. Kalau satu hari dia ketemu rakyat Solo 30 orang, ternyata hanya 25 kantong beras 5 kg di bagasi mobilnya, maka 30 orang warga Solo itu adalah warga yang tidak beruntung. Karena tidak mungkin dibagi beras, cuma ada 25. Tapi kalau kebetulan sampai di satu tempat ada 12 orang, maka itulah 12 yang beruntung karena akan dibagi beras jumlahnya melebihi jumlah yang hadir. Itu bukan pro rakyat dalam pengertian yang hakiki. Jadi sebetulnya mitos merakyat dan pro rakyat itu harus dikoreksi dengan mau mendalami persoalan sampai ke akar persoalan yang dihadapi rakyat dan memecahkan di pokok soalnya itu. Itulah yang disebut pemimpin pro rakyat.
Orang butuh beras. Pemimpin yang tidak pro rakyat membagi beras sebelum pemilu. Itulah pemimpin yang tidak pro rakyat. Siapakah pemimpin yang pro rakyat? Dia ikhtiarkan dengan banyak program, rakyat naik pendapatannya, pengangguran berkurang. Dia ciptakan sistem subsidi yang adil buat orang, sehingga orang di banyak tempat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Semua program-program itu bekerja di hulu, bukan di hilir. Ujungnya adalah kebutuhan pokok bisa dipenuhi oleh rakyat, kemiskinan turun. Itulah pemimpin yang pro rakyat. Apakah Jokowi melakukan itu? Saya sebagai warga negara menilai tidak. Dia lebih senang misalnya membagikan bansos menjelang pemilu. Lihatlah angka kenaikan bansos menjelang 2019 dan lihat kembali angka kenaikan bansos yang luar biasa meroket menjelang 2024. Itu artinya Jokowi melanjutkan cara-cara artifisial di atas permukaan yang tidak mengatasi masalah di tingkat yang mendasar. Itu sama artinya seperti kita sakit kepala, kita cuma meminum obat penghilang rasa sakit, bukan mencari obat untuk mengatasi sumber sakit kepalanya. Apakah sakit kepala hilang? Iya, sejenak. Tetapi sumber sakit kepala itu boleh jadi diperparah oleh tumpukan kimiawi dari setiap obat anti sakit kepala yang kita minum bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun. Jadi sebetulnya bukan begitu pemimpin yang pro rakyat itu, bukan begitu pemimpin yang merakyat itu. Jadi mitos yang kedua pun patah. Jokowi merakyat, Jokowi pro rakyat. Realitasnya tidak. Yang ketiga, mitosnya pemimpin yang sederhana. Masih ingat barangkali di awal kepemimpinannya dulu 2014 beredar poster terutama digital, sepatunya apa, celananya apa, bajunya apa, dan seterusnya kan? Kalau orang mengenal secara permukaan dalam waktu yang sebentar, sangat boleh jadi akan berkesimpulan seperti itu. Karena memang dalam kenyataannya dia tidak peduli merek. Tetapi sebagai pemimpin, kita tidak bisa melihat kesederhanaan dari baju dan pakaian yang melekat pada dirinya. Bahwa kalau dia pakai sepatu merek lokal dan bukan merek luar negeri yang mahal, berarti dia sederhana. Bukan hanya itu. Kalau anaknya pergi naik pesawat jet pribadi, membawa pulang tanpa lewat bea cukai barang-barang mahal seperti yang tergambar dalam satu video. Kalau anak-anak dan istrinya menggunakan tas, menantunya menggunakan tas yang harganya luar biasa mahal, yang bisa untuk memberi makan siang sekian banyak orang sekian hari. Kalau anak-anaknya menggunakan jam tangan yang harganya ketika dicantumkan di Instagram, di YouTube, di internet ketika dibahas membuat kita terkejut. Dia bukan pemimpin yang sederhana. Dan dia sudah dihukum secara sosial sekarang kan. Pidatonya yang mengatakan melarang habis-habisan orang Indonesia untuk membeli produk luar negeri. Dan seterusnya itu disandingkan dengan kejadian-kejadian yang menimpa seluruh keluarganya. Jadi Jokowi bukan presiden yang sederhana. Ia presiden yang bergelimang dengan kemewahan. Mitos yang awal gugur oleh realitas yang kita temukan. Ya saya mengatakan ini tanpa tedeng aling-aling, mau diviralkan mau apa nggak peduli saya. Karena saya merasa sebagai warga negara saya punya kewajiban untuk mengatakan ini. Ya. Kalau ada pemimpin yang semacam itu, lalu kemudian kita menutupinya, sebetulnya kita bagian dari kebohongan dan manipulasi yang ia kerjakan. Bahwasanya hukum mengancam kita, intimidasi mengancam kita, itu soal lain. Itu soal lain. Karena kita tahu bahwa orang-orang ini termasuk yang sangat berkuasa tidak punya nomor WhatsApp malaikat Israel. Itu saja batasannya. Nggak bisa dia. Salah-salah bisa dia sendiri yang didatangi duluan nanti. Kan bahaya itu.
Enggak. Jangan takut. Yang bikin mati bukan dia gitu loh. Dia tidak punya akses untuk memanggil Israel itu. Pak Edi itu. Ngomongnya sembarangan gitu. Israel ambil dia. Nggak ada dia akses itu. Nggak ada dia. Jadi kenapa mesti takut? Orang dalam. Kalau orang dalam surga sih nggak apa-apa. Tapi kalau orang dalam sebelahnya itu gimana? Baik, supaya singkat aja yang terakhir, mitosnya dia bersih. Nyatanya dia mengakhiri kepemimpinan sebagai bapak nepotisme Indonesia. Lihat sekarang apa yang terjadi. Beberapa ketua umum partai sudah semakin tidak membatasi diri lagi dalam soal itu kan. Ada yang anaknya langsung ketua fraksi, baru pertama kali masuk DPR. Konon anaknya yang lain akan jadi wamen. Menantunya sedang berjuang di satu kabupaten di Sumatera, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita daftarkan itu luar biasa. Waktu di podcast saya Keep Talking, saya ngomong tentang berapa persen anggota DPR RI yang terpilih yang ternyata ada mengait satu dengan yang lain dalam satu hubungan keluarga dengan banyak orang penting atau orang besar. Angkanya kan mencengangkan. Saya lupa, nanti saya cek lagi. Jadi waktu itu kita riset, saya minta tim riset meriset dan ketemulah angkanya. Nanti sebentar saya cari. Sebelum bubar insya Allah saya sudah sampaikan. Lalu selain itu, bagaimana kolusi dan korupsi juga terfasilitasi dengan dahsyat. Mitosnya Jokowi anti korupsi dengan merekrut menteri yang di dalamnya ada pelibatan KPK untuk menilai kredibilitas menteri kan dulu kan? 2014, 2019 sebanyak mungkin menteri itu yang kemudian sebetulnya berindikasi koruptor itu masuk beramai-ramai ke dalam. Bahkan akhirnya itulah yang menandai satu gaya kepemimpinan Jokowi yang kemudian saya pakai jalan masuk untuk masuk ke soal Prabowo. Jadi berbicara tentang mitos dan realitas dari Jokowi sebetulnya hanya berbicara tentang sedikit saja dari warisan yang bisa kita bicarakan tentang Jokowi. Pembicaraan bisa sangat panjang. Seperti misalnya warisan dalam bentuk kebijakan. Problem-problem yang sangat serius di seputar infrastruktur. Problem yang sangat serius di seputar IKN. Problem yang sangat serius di seputar pertambangan. Problem yang sangat serius di seputar misalnya saja penanganan masalah COVID kemarin dengan segala ininya ya. Jadi banyak sekali warisan-warisan Jokowi yang bisa kita geledah. Barangkali hal baik yang ia tinggalkan adalah bahwa di Indonesia sekarang ini orang harus percaya bahwa orang biasa itu bisa jadi presiden. Titik, itu saja. Sisanya yang lain rasanya tidak usah dicontoh lah. Menurut saya, Jokowi bukan contoh yang baik pemimpin di Indonesia. Dan segala warisan yang lain akhirnya kemudian kalau dikaitkan dengan itu akhirnya menjadi harus kita kritisi secara serius. Infrastruktur memang harus diakui dalam volume. Itu tidak ada presidennya dalam 10 tahun orang bisa membangun segitu banyak. Tetapi kan itu harus disandingkan dengan berapa beban hutang dan kemungkinan ketergantungan kita pada pendonor berkaitan dengan volume itu. Maka volume beban tadi pun ya tentu saja menjadi persoalan sangat serius yang harus kita hitung, bukan sekedar wujud fisik. Apalagi beberapa proyek infrastruktur yang sudah jadi, kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan itu akan satu persatu kan dijual ke luar negeri. Gejala itu sudah ada sekarang. Ini kebetulan ada mantan komisaris di pemerintahan Pak Jokowi yang sangat paham soal itu. Paham soal itu. Jadi tanyakan ke Mas Refli. Jadi harus jujur begitu kalau kita menilai. Nggak bisa, artinya mungkin orang menganggap bahwa saya kok melihat hitamnya saja gitu dari Jokowi. Problemnya itu adalah Jokowi mencampurkan semua warna ke dalam satu baskom. Dan ketika warna gelap yang lebih banyak, jangan salahkan kalau warna-warna putih, warna-warna pink, biru muda, segala macam tertimbun. Dan kemudian yang kelihatan adalah air yang pekat. Itu sama seperti sunatullah yang terjadi berkaitan dengan sungai-sungai kita kan.
orang yang mencurahkan air wudhunya ke sungai loh. Tetapi kan itu tidak berarti bahwa tidak ada air wudhu di dalam sungai, bekas air wudhu dalam sungai itu. Tapi ketika limbah industri, limbah rumah tangga yang lebih kotor masuk ke dalamnya dan membuat sungai itu jadi hitam, kita harus kesimpulkan bahwa bukan sungai itu airnya suci dan kita bisa pakai, itu sungai hitam yang kotor. Itulah pemerintahan Jokowi kira-kira menurut saya. 10 tahun adalah musim kering sejarah di Indonesia dari sisi kepemimpinan. Di mata saya sebagai warga negara, saya bisa keliru. Dan ini tidak ada kaitan dengan tidak ditelepon, tidak diundang segala macam, tidak ada kaitan. Sahwat saya soal itu sudah saya buktikan, tapi tidak usah diceritakan sekarang. Waktu saya kan terbatas. Yang masuk ke Prabowo. Jadi, ketika Prabowo sekarang menjadi pemimpin, tentu semua hal tadi adalah tantangan yang diwariskan kepada Prabowo. Bahkan itu secara fisik melekat. Gibran itu menjadi wakil presiden dan secara konstitusional harus diperlakukan sebagai wakil presiden. Itu adalah satu warisan Jokowi yang tidak bisa kita abaikan. Jadi sepanjang 5 tahun ke depan, selama wakil presidennya Gibran dan cara pemilunya seperti itu, saya akan bersikap yang sama seperti ketika pemilu kemarin. Tidak ada yang berubah. Jadi dari sisi itu sudah jelas. Kemudian di soal-soal yang lain, tantangan Prabowo ini sangat serius. Saya bukan ekonom, tapi secara umum kan kita bisa ngomong soal indikator ekonomi tertentu gitu ya. Misalnya, nomor 1, sekarang ini dalam 1 tahun ke depan kita akan menghadapi lonjakan PHK yang luar biasa. Presiden sendiri sudah mengakui itu. Jadi itu akan jadi soal serius. Lalu kemudian dulu, mungkin Refli juga masih ingat, ada satu orang tokoh di Indonesia, Fadel Muhammad namanya. Pada tahun 80-an dia membuat buku. Waktu itu saya masih SMA. Dia membuat buku yang menggambarkan bahwa Indonesia yang maju itu syaratnya adalah dari piramida berubah jadi belah ketupat. Maksudnya struktur ekonomi Indonesia yang gede di bawah itu, kelas bawahnya besar, itu berubah jadi ketupat. Kalau ketupat itu yang besar justru yang tengah kan. Jadi kalau ketupat itu diberdirikan, maka yang tengah itu. Nah, kelas menengah kita dalam 5 tahun terakhir 2019 sampai sekarang itu turun 9,4 juta orang dalam 10 tahun. Jadi di lapis kelas menengah kita terjadi bukan penggembungan kelas menengah yang semestinya terjadi untuk negara yang mau melaju menjadi negara maju, tetapi terjadi pengurangan sekitar 9,4 juta kelas menengah di tengah. Itu akan jadi tantangan serius. Ditambah dengan krisis, perang. Perang ini kan bukan persoalan yang bisa kita kendalikan. Apalagi kalau banyak negara bersikap seperti memang menunggu perang kan. Dan yang sudah pasti menunggu perang terjadi adalah industri persenjataan. Mereka akan panen besar kalau terjadi perang. Jadi banyak pelaku-pelaku industri global yang sekarang ini menginginkan perang, terutama yang industrinya berkaitan dengan perang. Negara-negara produsen tertentu juga ketika perang bisa diuntungkan, seperti Rusia. Ketika pasokan minyak dunia menurun karena beberapa pusat industri minyak terhambat oleh perang, maka kemudian pasokan minyak menjadi turun. Pasokan minyak yang turun itu menyebabkan harga minyak naik. Maka mereka yang masih memiliki sumber cadangan minyak akan menjual dengan harga berlipat-lipat dari harga sebelumnya. Keuntungan mereka dapatkan. Negara-negara tertentu diuntungkan oleh perang. Jadi jangan berpikir perang dengan cara yang terlalu sederhana. Ekonomi politik perang itu lebih rumit dari itu. Jadi jangan berharap bahwa perang cepat selesai kalau kemudian banyak orang yang bekerja untuk memperpanjangnya. Rusia ketika berperang dengan Ukraina sangat berkepentingan memperpanjang perang karena Rusia diuntungkan secara energi. Krisis energi dunia menyebabkan Rusia menjadi tulang punggung penyediaan energi yang terbatas. Maka Rusia memasok energi dengan jumlah yang lebih kecil dengan harga berlipat-lipat ketika dia memasoknya dalam jumlah lebih besar. Jadi pendapatan negara Rusia bertambah ketika perang sekalipun dia mengalami kehancuran dikarenakan dengan sumber daya manusia yang berkurang, tentaranya mati, ditambah dengan perlengkapan perangnya yang tidak bisa diremajakan karena hancur. Tetapi itu semua sudah dihitung secara ekonomi.
Sehingga kalau Rusia memperpanjang perang, buat mereka perang itu tetap menguntungkan dari sisi ekonomi politik. Itulah hitungan perang yang lebih rumit itu. Maka jangan berharap bahwa perang kemudian cepat berakhir dan krisis yang ditimbulkannya kemudian cepat selesai. Dan kita di Indonesia yang negara dengan populasi besar tapi dengan kekuatan global yang terbatas, seringkali kalau tidak sigap dengan pemimpin yang sigap bisa jadi korban. Itu akan jadi tantangan serius buat pemerintahan Prabowo. Orang di dalam pemerintahan saja sudah mengingatkan kok bahwa kemungkinan besar dalam beberapa waktu ke depan sangat untung kalau kita bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5%. Jadi nggak sederhana urusan ini, tiba-tiba meroket jadi 8%, enggak. Lalu kemudian tantangan-tantangan yang lain, krisis pangan, baik berkaitan dengan perang maupun berkaitan dengan krisis iklim, krisis energi yang sangat serius dan lain-lain. Jadi sebetulnya tantangan ekonomi ke depan berlipat-lipat, diperparah oleh beban kekeliruan kebijakan ekonomi dan semua dampak dari kepemimpinan di masa lalu. Maka kemudian termasuk hutang, maka kemudian ekonomi amat sangat menjadi tantangan serius buat pemerintahan baru. Maka persoalan dengan makan siang misalnya, makan siang ini sama seperti minum obat anti sakit tadi dan bukan memecahkan masalah di sumber penyakit. Makan siang ini menarik sebagai materi kampanye karena orang merasa oh itu berarti buat kita. Orang di Indonesia seringkali gagal untuk berpikir lebih sederhana dari yang paling sederhana yang dia bisa. Menerima makan siang gratis itu memang sepertinya kenikmatan buat warga negara. Tetapi lapangan kerja yang semakin sulit, kebutuhan pokok yang semakin menjulang tinggi harganya dan tidak terjangkau, dan tidak adanya program-program khusus penaikan pendapatan warga dan seterusnya, itu adalah masalah yang jauh lebih besar nilainya, termasuk secara finansial, secara rupiah, dibandingkan dengan makan siang yang mereka terima untuk anak mereka di sekolah. Ini problem serius. Jadi menurut saya, kalau kemudian Prabowo tidak menghandle masalah ini dengan tepat, saya khawatir akan ada persoalan serius. Saya tidak bisa menilai terlalu jauh. Saya nilai dalam satu hal saja. Kita dalam keadaan krisis saat ini. Gak bisa tidak kita mengatakan Indonesia dalam keadaan krisis. Maka satu-satunya cara untuk mengelola keadaan dengan baik adalah manajemen krisis. Salah satu prinsip dalam manajemen krisis adalah kita punya organisasi, maka organisasi itu harus seramping mungkin sehingga bekerja dengan sigap. Di dalam konsep birokrasi, saya kebetulan latar belakang ilmu politik. Mata kuliah birokrasi ikut saya ajar dulu waktu masih ngajar 20 tahun di UI, sebelum saya mendirikan Polmark Indonesia. Dalam konsep birokrasi, salah satu penyakit birokrasi yang sangat serius adalah ketika birokrasi tidak bisa bekerja cepat, melayani dengan cepat, karena harus berurusan dengan postur dirinya yang terlampau besar. Maka ketika itu yang terjadi, yang kita hadapi, yang kita miliki bukanlah organisasi pemerintahan yang bekerja dengan cepat karena ramping, karena disusun, dirancang sebagai bagian dari crisis management atau manajemen krisis, pengelolaan krisis, maka kita akan punya masalah. Sekarang aja sudah ada orang yang menghitungkan beban negara untuk menggaji menteri, wakil menteri, kepala badan, dan semua pejabat di seputar itu. Dalam 1 bulan kenaikannya itu bisa sangat mencengangkan. Belum lagi beberapa bulan kita harus berhadapan dengan persoalan penyesuaian birokratis di dalam semua kementerian. Itu nggak sederhana. Dari Menteri Pendidikan yang sudah disatukan, dipecah menjadi pendidikan dasar, pendidikan tinggi, termasuk riset di dalamnya, dan kebudayaan. Maka kemudian itu akan jadi persoalan. Bahkan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan UKM, Koperasi dipecah-pecah. Banyak sekali kementerian dibuat, dan saya tahu Prabowo merasa bahwa dia harus jadi presiden yang kuat, termasuk kuat menghadapi mantan presiden. Maka dia harus menjadi ketua Dewan Pembina at large untuk semua partai. Sekarang ini semua partai sudah bergabung kan, kecuali barangkali yang tidak terlalu tegas PDIP. Kemudian Perindo, belum ada wakil Perindo kan?
Sisanya yang lain termasuk partai-partai yang kecil itu ada. Ya ada beberapa partai lain yang tidak terakomodasi, tapi kan relatif kecil partainya. Seperti misalnya Umat, Partai Buruh, Nasdem yang besar ya. Tadi kan yang besar itu ada PDI Perjuangan, ada Nasdem. Perindo relatif besar karena 1,9 juta suara kan dia dapat. Itu relatif lumayan. Jadi maka Prabowo Subianto akan menjadi ketua Dewan Pembina Etlat untuk semua partai. Karena ketua umum partai semua ada di dalam kabinet. Dan ditaruh sebagai Menko-Menko kan. Bahkan ada Menko Pangan gitu kan. Ada Menko Kemasyarakatan, ada Menko Investasi gitu. Untuk mengakomodasi itu. Nah, maka kalau kita bedah itu dari sisi besaran ini bisa jadi sumber masalah daripada jalan keluar. Lalu kemudian dari sisi pertarungan, ini terakhir saya mau ngomong, Jokowi 20 Oktober itu kan tinggal sehari lagi ya. Besok Jokowi bukanlah pemilik kekuasaan tapi pemilik pengaruh. Itu yang berulang-ulang saya katakan di berbagai tempat. Maka berubahlah peta. Pemilik kekuasaan beralih ke Prabowo, pemilik Jokowi tinggal memiliki pengaruh. Pengaruh itu akan sakti mandraguna kalau bekerja untuk kepentingan banyak orang. Kalau ada kiai besar karena selalu mengabdi kepada umat, kepada halayak yang luas, dia punya pengaruh dan apapun yang dikatakannya didengar orang. Itulah yang disebut sebagai pengaruh yang sakti mandraguna tadi. Karena pengaruhnya dibaktikan untuk kepentingan banyak orang. Kekuasaan dibaktikan untuk banyak orang atau dibaktikan untuk keluarga seperti Jokowi lakukan, tetap sama-sama besarnya. Karena kekuasaan itu dilengkapi oleh apa yang disebut sebagai kewenangan, otoritas. Otoritas itu dibungkusnya oleh aturan, bahkan ke atas sampai konstitusi. Itulah yang membuat Gibran jadi wakil presiden. Mau tidak mau, tolak atau tidak tolak, ya dialah wakil presiden. Apakah sampai sekarang saya bisa menerima Gibran sebagai wakil presiden? Tidak sama sekali. Kalau ada pertanyaan itu jawabannya tidak sama sekali. Nah jadi problemnya kemudian dia punya otoritas karena dia berkuasa. Maka kekuasaan itu ketika bekerja untuk banyak orang, maka kekuasaan itu akan luar biasa besar, bersinar, menyala kalau istilah sekarang. Tetapi ketika kekuasaan pun bekerja untuk kepentingan yang sempit, dia tetap punya kekuasaan, punya kendali, punya kemampuan untuk melakukan apapun. Itu problemnya. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, maka menurut saya ini adalah, kalau dalam bahasa Marxis itu ada istilah the withering away, melemahnya secara perlahan-lahan. Jadi di dalam teori Marxis dikatakan bahwa negara itu akan melemah secara perlahan-lahan karena ada kekuatan proletar yang bangkit baru revolusi gitu, kira-kira begitu. Nah, istilah the withering away itu adalah melemah secara perlahan-lahan. Itu adalah istilah yang cocok diletakkan kepada Jokowi. Jadi begini, Mas Refli, Menko yang adalah menterinya Jokowi, orangnya Jokowi, itu harus kita lacak secara baik-baik. Loyalitasnya ke Jokowi dengan sendirinya akan melemah. Kalau sang menteri itu loyal karena loyalitas insentif. Loyalitas insentif adalah menteri diberi sesuatu atau diberi kelapangan berbuat sesuatu sehingga banyak sekali hal yang dia terima, yang dia ambil, yang bukan haknya. Dan presiden yang tahu persis dengan itu membiarkan dia melakukan itu. Maka presiden memberi insentif kepada si menteri itu untuk berbuat apapun. Ketika presiden sudah berganti, si menteri tahu persis bahwa insentif itu sudah tidak datang lagi dari Solo, tapi datang dari Hambalang atau Kertanegara. Maka loyalitas kalau disandingkan akan jauh lebih besar ke Kertanegara daripada ke Solo. Tetapi ada loyalitas jenis yang kedua. Loyalitas ini adalah loyalitas karena diinjak, baik kaki maupun kepala, seperti Airlangga Hartarto. Airlangga kan diinjaknya udah kepala kalau begitu caranya. Diinjak kaki atau kepala. Ini adalah mereka yang diketahui bahkan dibiarkan secara permisif oleh presiden, oleh Jokowi, untuk berbuat salah dan mengumpulkan kesalahan.
atau membawa kesalahan masa lampaunya yang tidak diurus dengan layak selama ini. Maka mereka itu adalah orang yang loyal karena diinjak atau karena disandera. Amin. Apakah model penyanderaan berubah? Iya, berubah. Tentu Jokowi kemarin berkepentingan untuk membuat banyak pimpinan KPK, komisioner KPK, orang dia yang loyal ke dia. Problemnya adalah loyalitas itu tidak bisa digaransi kendalinya oleh Jokowi karena otoritas sudah lepas. Otoritas berpindah kepada presiden baru. Maka dengan cara itu, pemilik kendali berbasis otoritas itu termasuk terhadap KPK sekalipun ada di presiden yang baru. Maka dengan demikian, para menteri dari Jokowi, katanya ada sampai berapa? 13? 16 itu harus ditempatkan di dalam 3 tempat yang berbeda. Satu, orang Jokowi yang karena berbagai sebab, termasuk penjelasan saya tadi, sangat sulit untuk tidak mendengar Jokowi. Bahlil ada di situ, Budi Ari ada di situ, Gibran ada di situ. Nomor 2, yang ada di tengah. Yang ada di tengah yaitu yang sadar benar bahwa otoritas sudah tidak di Jokowi tapi pindah ke Prabowo, tetapi mereka tahu persis bahwa Jokowi memegang kartu mereka sangat banyak karena Jokowi membiarkan mereka untuk melakukan banyak sekali hal. Para menteri yang di masa sebelumnya termasuk orang partai yang ada di kabinet Jokowi ada dalam kelompok itu. Tetapi ada orang seperti Sri Mulyani menurut saya yang justru berdarah-darah selama 10 tahun itu dengan mengorbankan kredibilitasnya. Sri Mulyani dulu kan kita kenal sebagai orang dengan kredibilitas yang luar biasa. Dunia. Kita hormat gitu. Tapi kemudian 10 tahun itu membuat kita bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Sri Mulyani kan. Orang seperti Sri Mulyani, saya tahu bahwa tidak punya neraca yang terlalu jomplang dengan Jokowi. Dia lebih banyak menyelamatkan Jokowi daripada berbuat sesuatu yang membuat Jokowi merasa dia berhutang budi banyak kepada Sri Mulyani berhutang banyak kepada Jokowi. Itu kelompok 3 itu. Nah, yang kelompok 2 ini itu akan mengayun-ngayun. Dan ayunan itu magnetnya semakin besar ke Kertanegara daripada ke Solo. Jokowi tahu persis itu. Jadi menurut saya, setiap pemimpin akan menerima apa yang selayaknya dia terima karena apa yang dia perbuat sebagai pemimpin. Dalam kacamata saya sebagai warga negara yang menilai Jokowi 10 tahun itu, Jokowi akan semakin sulit untuk bisa mengendalikan banyak hal di Indonesia. Justru kesulitan demi kesulitan akan semakin dia harus hadapi. Itu yang saya lihat. Tetapi problemnya kemudian Prabowo lahir dari situasi yang saya ceritakan tadi. Dia adalah anak kandung dari proses mekanisme kerja dan sistem yang dibangun Jokowi. Dia lahir dari pemilu. Bang Repli tahu persis seperti apa pemilunya, yang seperti itu. Pemilu terburuk sepanjang sejarah reformasi. Dan inilah hasil yang kita terima atas nama ketaatan pada aturan.